On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Aduh, enak banget anjing. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Opan dari mana kita? Tadi Dari Dua Soto ya, teman-teman. sotoy. Satu soto ya. Ini temen gue lagi nggak tahu megangin kamera aja dari tadi. Ini kita ngapain sih sebenarnya? Ya kali ini gue sendiri ya, lagi-lagi sendiri. Temen gue nggak mau nemenin gue, nggak tahu kenapa. Cuman kali ini kita udah di mana kita? Ada di akhir tahun ya. Kita udah di akhir tahun nih, banyak banget yang udah pernah kita lalui di 2022, dari euforia, dari event-event negara kayak G20, ada Piala Dunia juga, sampai konflik-konflik yang ada di Indonesia, pokoknya banyak lah. Piala Dunia nonton emang. Kagak. Piala Dunia gue tahu Messi gue tahu Messi doang. Final Portugal. Argentina menang. Ya pokoknya sukacita kita lalui bersama di tahun 2022 ya, sampai kita di penghujung tahun ini. Kita pasti tahun depan bakalan mikirin masalah resolusi. Iya gak sih? Resolusi dari tahun-tahun sebelumnya nggak pernah terlaksana, ya nggak sih? Ya sama lah, gue juga kayak gitu sih kurang lebih. Banyak banget kayak impian-impian kita yang di tahun-tahun sebelumnya pengen kita wujudin, ternyata nggak terwujud atau nggak dilakuin, belum dilakuin, sampai ke tahun selanjutnya bikin resolusi lagi. Nah gitu-gitu aja terus-terusnya. Cuman gue kali ini bakalan ngebahas tentang di akhir tahun ini banyak banget pemberitaan tentang BMKG yang ada apa sih ya? Bencana ya, bukan bencana sih, jatuhnya kayak badai ekstrim, cuaca yang ekstrim, cuaca yang nggak nentu tuh. Nah gue sekarang juga lagi, ini kan kita stay di Bekasi ya, ini Bekasi sekarang nih kayak rasa puncak nih kalau menurut gue nih. Iya kan, dingin, terus ada semeriwing bau Bantar Gebang. Ya pokoknya akhir tahun ini kan terkenal banget nih, ada bencana, ada kecelakaan. Di tahun-tahun sebelumnya banyak banget kayak hal-hal yang nggak kita inginkan, tapi banyak kejadian di akhir-akhir tahun biasanya. Kayak ada kecelakaan pesawat, ada tsunami mungkin yang tahun 2004 dan lain-lain pokoknya. Mungkin kita harus ini aja kali ya, karena cuaca lagi ekstrim juga, dan juga mungkin hujan lebat, ada badai puting apa? puting beliung. Nah, kita kalau menurut gua sih ya mungkin akhir tahun gak usah kemana-mana dulu kali ya. Mungkin kita stay aja di rumah, jalan-jalan mungkin nanti aja kalau misalkan keadaannya udah enak, udah stabil, udah normal lagi. Soalnya kan bencana kita nggak ada yang tahu. Resesi gimana ya? Oh, resesi, kita mau ngebahas resesi juga nih. Ya pokoknya ini mengenai berita tentang BMKG yang cuaca ekstrim ini, mudah-mudahan kalian bisa sabar ya. Jangan keluar dulu, atau misalkan jangan ngerayain tahun baru mungkin ya, tahun baru di luar, mungkin di rumah aja bakar-bakar gitu, atau misalkan main gaple sama temen-temen, atau nonton film Netflix and chill ya kan. Netflix and chill, movie maraton Koreaan ya, apalah pokoknya stay safe aja sih kalau dari gua, karena kita dengar berita dari BMKG. Dan yang apa tadi ngebahas apa, resesi? Emang kamu mau ngebahas resesi nih di sini nih? Resesi ada ini ya, ada berita juga ya. Di tahun 2002 ini kenceng banget nih mengenai
resesi tahun 2023. Kenapa? Ya karena kita lihat aja dari Goto sama e-commerce yang lain banyak yang mencat-mencatin karyawan. Dan itu juga gue nggak mau ngomong jauh juga sih sebenarnya ya, cuman secara garis besar kalau menurut gue ya namanya e-commerce. Sekarang kan e-commerce ini model bisnisnya nih apa ya, bakar duit di depan, atau kurang lebih mereka ini branding dulu dibanding mengenalkan produk, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau dicontoh kalau dari Gojek sih emang kalau Gojek emang representatif dari luar juga ya, kayak Uber gitu. Ya mereka udah pasti kenal juga kalau misalkan dari Gojeknya. Cuman kan Gojek juga kurang lebih di akhir tahun ini atau di bulan-bulan apa sih, November atau Oktober ya, mereka kena juga tuh mengenai dampak resesi ini dan di 2022. Cuman kalau menurut gua di tahun 2023 itu dampak resesi ya sebenarnya kalau dibilang dampaknya gede juga kalau menurut gua sih nggak terlalu, karena kan kita juga di 2002 dan 2020 mungkin ya dampak dari pandemi itu udah sebenarnya berasa sih, lebih besar lagi dibanding ya kita nggak tahu lah kalau resesi 2003 kayak gimana, cuman kita udah pernah ngerasain dampaknya. Dan kalau menurut gua kita lebih apa ya, lebih kreatif aja sih, lebih optimis dan juga lebih memperkaya diri kita aja buat mungkin mengembangkan channel atau memikirkan ide-ide kreatif untuk apa ke depannya, atau memperbarui portfolio kalian yang pada kerja gitu misalkan. Ya lebih memperbanyak link aja, atau mungkin kan banyak sekarang banyak juga di tahun pas lagi pandemi mereka keluar dari kerjaannya atau dipecat atau apa, dan mereka lebih kreatif sih, kayak bikin bisnis baru dan lain-lain. Mungkin kalian yang pada kerja juga bisa coba itu. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya nggak susah-susah banget sih kalau menurut gua. Ya karena kan di YouTube udah banyak, e-commerce sudah ada, semua udah disediain, cuman tergantung kitanya aja mau apa enggak. Ya, kalau udah kita berpikirannya open, ya mengenai resesi di 2023 kalau kitanya memang sudah mempersiapkan diri kita secara pikiran, kita open, mental juga kita terjaga. Intinya jangan sampai kita stres dengan keadaan atau menyalahkan diri sendiri. Intinya ruang belajar itu banyak banget dari teman atau dari kenalan kalian atau dari kakak, adik atau dari internet atau dari manapun lah, mengenai lowongan pekerjaan, ide bisnis, tukar pikiran dan lain-lain. Pokoknya jangan terlalu apa istilahnya, jangan terlalu membesar-besarkan masalah mengenai resesi. Jadinya kita terbawa sama euforia itu, jadinya kita kemakan juga tuh, kurang lebih kayak gitu. Kalau gue sendiri sih ngadepinnya ya santai aja sih ya, karena sebelum tahun-tahun sebelumnya gue udah mematokkan dalam diri gue mencoba untuk mandiri sih. Intinya kita jangan bergantung sama orang, intinya sih itu sebenarnya. Kalau kita udah bisa mandiri, bagaimanapun keadaannya mungkin kita bisa hadapin ya, entah itu resesi, pandemi, terus kayak misalkan naiknya dolar dan lain-lain, pasar global di Amerika bla 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 segala macem. Kalau kita udah mandiri, insya Allah kita masih bisa menghadapi sih. Jadi karena pas kita belajar itu nanti kita akan berkembang dan berkembang lagi sih. Jadi nggak cukup dalam satu titik aja kita di situ. Nanti kita bakalan tahu mengenai ide bisnis ini atau perkembangan pasar modal ini, atau misalkan pokoknya dan lain-lain lah, banyak lah pokoknya jalan menuju kesuksesan. Kita kan pasti intinya tujuannya sama ya, semuanya juga mau sukses. Cuma kan caranya aja yang beda-beda. Jadi mulai sekarang kalau menurut gua keluar dari zona nyaman itu betul. Cuman kalau kalian udah dapet kenyamanan dan bisa mendevelop itu dan juga bisa mengembangkan itu, kenapa enggak? Ya kayak bisnis misalkan, kalau gue bilang
banyak yang nanya sama gua, bang bisnis apa yang bagus, bang bisnis apa yang bagus. Gue balik lagi nanya, biasanya ya, gue balik lagi nanya. Lu sukanya apa dulu? Lu suka misalkan contoh otomotif, motor. Ya udah lu kembangin aja dulu di situ. Lu kan tahu nih ilmunya segala macam, coba lu kembangin di situ. Atau yang kedua ada jalan lain. Misalkan kalian nggak tahu nih hobi kalian apa, kalau misalkan kesukaan kalian apaan, kalian masih bingung. Mungkin kalian bisa riset pasar yang lagi tren atau lagi hype apa. Nah itu tinggal tiru aja dan juga kembangkan. Itu sih maksud gua dua hal yang bisa mungkin possibility kita lakuin ya. Karena bisnis itu juga ada dari passion, ada dari juga bagaimana market itu berkembang. Jadi kita nentuin marketnya dulu, terus baru produk kita apa nih yang pengen kita jual lah, kurang lebih kayak gitu sih. Itu sih apa ya? Itu sih menurut pemikiran gue aja. Cuman so far sih kalau menurut gue it works sih, karena strategi bisnis, pengembangan, manajemen, dan juga produk knowledge itu sendiri itu penting kalau menurut gue. Jadi kita bisa kuasai dari hulu sampai hilirnya. Kita ngerti dulu lah masalah apa yang mau kita terjunin, bisnis apa yang mau kita terjunin. Dan yang paling utama sih lakuin sih, mau sih. Jadi jangan nunggu besok atau nunggu hilal dulu atau misalkan nunggu mood dulu atau ada yang ngajak dulu. Wah itu susah. Kalau kalian kayak gitu susah. Jadi niat dari kalian dulu nih, gue mau bisnis apa nanti akan dipelajarin, pasti kayak gitu sih. Karena semuanya nggak ada yang instan ya, kecuali Indomie sama kopi. Nggak ada yang instan bro, nggak ada yang instan. Pokoknya semua butuh learning, butuh belajar, belajar dari orang lain atau segala macam. Ya pokoknya produktif aja. Jadi buat yang susah bangun pagi nggak masalah, bangun malam, bener. Nah itu sebenarnya krusialnya kalau menurut gua ya. Orang yang begadang itu tuh dari jam 12. Kalau lo tidur jam 3, jam 12 sampai jam 3, jam 11 lah, jam 11 sampai jam 3, itu otak kalian tuh pasti mikir. Ya kalau buat yang anak begadang, anak ngalong, apa sih istilahnya kalau misalkan tidur malam tuh? Ya pokoknya anak insomnia, kalian jangan berkecil hati, nggak bisa bangun pagi, rezeki dipatok ayam, belum tentu. Belum tentu, karena modenya sekarang ini kayak bergeser gitu. Banyak banget yang tidurnya malam, mungkin pagi atau subuh, bangunnya siang. Tapi kalau kalian nggak produktif, nggak memanfaatkan waktu itu, memanfaatkan waktu begadang kalian untuk melakukan sesuatu atau misalkan at least mempelajari sesuatu lah, kalau nggak bisa menghasilkan dulu, itu akan percuma. Jadi nggak usah takut lu bangun siang, justru itu menurut gue gift, karena gue juga bangun siang. Tapi gue building something gitu, apa yang bisa lo kerjain, apa yang lo bisa buat, entah itu ya apalah, contoh banyak lah, mau jadi YouTuber, mau jadi streamer, mau bisnis ini, bisnis itu, atau freelancer, atau ikut kerja atau dan lain-lain, atau ngerjain portfolio kerja, bikin LinkedIn segala macam, itu banyak. Maksudnya cara tuh banyak, tinggal kalian mau apa enggak, itu aja intinya. Itu menurut gue sih buat ngadepin resesi itu ya kurang lebih penjelasan gue kayak itu. Dan juga mental kalian tuh harus dibentuk dulu, jangan terlalu takut. Maksudnya kalau takut juga kalian ini jadi worry, jadi kelamaan waktunya nih, rentan waktu udah habis jadinya, paranoid. Jadi kita chill aja lah, santai aja lah, ya nggak sih? Sholat bener. Yang Islam bener, sholat, terus sodako, ya nggak sih? Sedekah, stay away from drugs tuh. Kalau minum ote boleh nggak? Amer. Ya minum jangan kebanyakan. Kali ikuti pesan orang tua. Iya benar, pesan orang tua manjur, cuman jangan terlalu banyak. Ditelan pesan orang tuanya, jadi nanti jadinya kobam ya kan. Ya, pokoknya kalau lagi dingin nih enak ya kan. Cuman jangan besok malam lagi. Enggak, bercanda. Itu bercanda.
Pendam. Ya, pokoknya siapin mental kalian untuk menghadapi resesi 2023 ini. Stay calm, stay healthy, stay positif, stay kreatif. Apalagi ya? Ada lagi yang mau dimasukkan? Ya, Oh iya, belanja Yutur jangan lupa. Ini juga dari keisengan. Ya pokoknya itu aja mungkin dari gue ya. Pesan ya mungkin ya, saran atau apalah. Pokoknya dalam menghadapi tahun 2023 ini lebih kalem. Keinginan-keinginan di 2023 tetap dicatat. Kalau perlu catat di tembok, di jidat. Kalau nggak ada yang terlaksana ya nggak masalah. Cuman paling nggak kita ngelis dan kita ngelakuin lah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kayak gitu sih. Jadi hidup kalian lebih tertata aja gitu sih. Kurang lebih ya. Udah ya, thank you teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Salam dari gua Opan. Gua Sotoy. Bye bye. Thank you. On a new adventure.